Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami pada mata kuliah perspektif sosiokultural topik 1 pada bagian kolaborasi. Oke, langsung saja kita siapkan. Oke, baik Mas Gak, untuk pertanyaan 1 adalah apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik seperti yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran kelima daerah tersebut? Apa yang mirip atau sama dan apa yang berbeda? Untuk video 1 di bagian faktor sosial, anak-anak di desa kami memiliki semangat yang tinggi dalam belajar yang ditandai dengan antusiasme dalam belajar. Mereka juga memiliki kecerdasan memahami dan psikomotorik yang baik yang tidak dimiliki oleh anak di daerah perkotaan. Masyarakat di desa tersebut juga memiliki kepedulian dan rasa kekeluargaan yang tinggi yang dapat mendukung adanya pendidikan bagi anak di desa tersebut. Kemudian untuk faktor budayanya, faktor budaya seperti tradisi dan penggunaan bahasa lokal memainkan peran penting dalam membentuk metode pengajaran. Dalam pembelajaran, guru mengaitkan pembelajaran kontekstual yang erat kaitannya dengan lingkungan sekitar seperti lingkungan pesisir dan kalau hidup yang ada di sekitar mereka. Selain itu, anak-anak belajar melalui permainan khas daerah pertanian. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Sebagian besar mata pencarian masyarakat Tanimbar itu adalah nelayan yang memiliki keterbatasan dalam hal ini. Lalu sulitnya akses jalan yang ditempuh, selain itu juga ada minimnya fasilitas belajar di sekolah. Serta kurangnya teknologi membuat guru harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar dalam proses belajar. Lalu yang selanjutnya ada faktor politik dari sudut pertama, yaitu sebagai pemerintah pemerintah desa itu memiliki peran dalam pendidikannya. Nah, hal ini bisa dari dengan mereka menjaga apa desa untuk pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam program tersebut. Di daerah Tanimbar ini merupakan sebuah daerah yang kita inginkan untuk mampu yang dikatakan mata pencarian sebagiannya yaitu nelayan, kita secara tertentu yang fasilitas belajar sekolah dan ekonomi membuat guru kreatif memanfaatkan intensitas belajar. Dan anak-anak di sana ini memiliki kecerdasan, memahami alam dan psikomotorik yang baik dan yang tidak dimiliki oleh anak di daerah perkotaan. Cara yang dilakukan oleh guru mengajarkan materi yaitu tentang konsentrasi dalam pembelajaran dan pengembangan teknologi yang seperti di sekitar lingkungan anak seperti mempelajari area dapur dari ikan tumbuh serta mempelajari bagaimana mengolah ikan yang benar. Cara tersebut anak dapat belajar mengenal anatomi makhluk dan belajar kemudian sesama makhluk hidup. Selain itu, jika anak fasilitas itu berupa buku dan sumber daya manusia yang terbatas, guru menggunakan metode guru kecil dalam pembelajaran. Siswa yang sudah paham mengenai suatu materi memiliki tugas untuk membantu teman yang lain yang belum memahami materi yang diajarkan. Pertanyaan juga dengan mempertimbangkan proses tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajar tersebut? Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan itu pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendidikan yang efektif dan menyenangkan di daerah kos. Karena akses internet yang terbatas, maka pengajar dapat mencari berbagai cara kreatif untuk menghadirkan konten pembelajaran interaktif tanpa harus bergantung pada internet. Dengan cara mendesain media pembelajaran, menggunakan PowerPoint, memilih berbagai sumber daya pendidikan seperti video pembelajaran, e-book,
sehingga peserta ini bisa belajar dengan suasana baru. Selain itu, apa yang bisa dilakukan yaitu menggunakan alat peraga yang dapat mempermudah pemahaman peserta didik. Peserta didik dapat diberikan alat peraga untuk mempermudah penyampaian materi. Alat peraga yang dibuat dapat menggunakan alat dan bahan yang mudah dan sederhana, seperti kertas, papan, spidol warna, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi alternatif pembelajaran dengan kondisi yang terbatas. Karena pendidikan dapat diajarkan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, pembuatan alat peraga dapat memberikan pengaruh positif yang memanfaatkan benda atau barang di lingkungan sekitar. Dia menanyakan apakah dengan belajar faktor sosial budaya ekonomi ketika memahami pendidikan dan pembelajaran maka memahami diajar menjadi pendidikan. Tentu saja penting karena dalam belajar ini faktor sosial budaya ekonomi dan politik dalam pendidikan dan pembelajaran akan dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Sebab tersebut dapat mengembangkan lebih terhadap pendekatan logistik mendorong siswa untuk kritis, empati, dan pendekatan sosial serta pendekatan inklusif yaitu memfasilitasi kebutuhan dan minat siswa secara individual yang mempengaruhi jalannya proses pendidikan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pendidikan pembelajaran kami berupaya menciptakan situasi belajar yang melibatkan seluruh peserta didik dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang keragaman sosial budaya serta latar belakang agar tercipta lingkungan sosial yang baik. Karena lingkungan sosial yang baik juga akan mempengaruhi proses belajar peserta didik. Kayak ini diharapkan mampu membangun toleransi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan menghadapi persoalan yang luas. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan maupun tambahan dari teman-teman ceritanya ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Sosial, politik, Oke. Terus pertanyaan kedua dari video ya, bagaimana kalau strategi yang diterapkan oleh pengajar itu apa ya di video itu ya. Oke. Terus pertanyaan ketiga, ya itu apa yang akan dilakukan jika memang mengalami hal tersebut, strategi yang dilakukan apa? Harusnya jawabannya bisa sama dengan video itu atau apa yang dikembangkan ya. Ada kata pengembangan harusnya. Ada kata pengembangan. Saya akan mengembangkan berbeda. Kalau tidak ada nanti ditambahkan ya. Jadi kata kuncinya adalah apa yang sudah ada di video itu bisa kita copy paste, tapi harus ada sesuatu yang dikembangkan dari kelompok ini. Apa? Gitu ya. Kalau belum ada nanti ditambahkan narasinya. Syarat ya, ada sesuatu yang akan kita kembangkan. Terus pertanyaan nomor 4. Ya, ini pertanyaan banget ya. Jadi apakah ketika kita mempelajari faktor-faktor itu bisa mengaruhi diri kita dan menyiapkan kita seandainya kita ditempatkan pada daerah tersebut? Ya, apakah itu sangat mempengaruhi? Jawabannya pasti iya ya. Dianya itu gimana? Dianya itu berarti di kesiapan ya, kesiapan mental, psikis dan lain-lain. Jadi, kalau setelah lulus mendapatkan sertifikat PhD, ya seterusnya dinyatakan sebagai guru profesional, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Intinya sih itu sih. Nah, itu sudah lanjut nih. Benar kan? Jawabannya.
Kalau belum ada ditambahkan. Dan kalau perlu dikasih form sistem atau merah gitu ya. Ada Saya ada tentang integritasnya ya. Dan materinya materai seperti itu ya. Siap diletakkan di seluruh wilayah Indonesia. Siap. Siap. Bismillah. Oke, itu aja sih mungkin dari saya. Yang lain ada yang mau menambahkan? yang menambahkan pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.